Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan sebuah game Ludo dari hasil kerja kelompok kami. Dan langsung saja kita bahas gamenya. Oke teman-teman, inilah penampakan game Ludo. Di sini merupakan permainan Ludo yang sering kita jumpai. Namun di sini yang berbeda adalah pada setiap kotak-kotaknya ini berisi soal matematika. Jadi jika kita nanti bermain, kita juga sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan matematika. Jadi di sini persoalannya itu persoalan yang singkat karena hanya berupa perkalian, rumus-rumus, dan sangat sederhana sekali. Jadi di sini seperti yang kita lihat, di sini ada 4 buah base. Yang perlu kalian ketahui, permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan jika Ludo ini dimainkan oleh 2 orang. Di sini beberapa peraturan yang berupa yang perlu kita pahami adalah yang pertama, ketika kita sudah berada di base ini, kita melakukan switch dengan lawan kita sehingga siapa dulu yang bermain terlebih dahulu, lalu yang menang itu dia mengocok dadu ini. Nah, saat dia atau pemain tersebut keluar dari base-nya adalah dia harus mendapatkan dadu bermata 6. Jadi sebelum dia mendapat dadu bermata 6, belum boleh keluar dari base-nya. Begitupun dengan poin-poin yang lain, ketika dia sekali melempar mendapatkan dadu bermata 6, boleh mengeluarkan 1 poin di sini. Lalu pion ini bagaimana dia harus mengulang lagi sehingga dia mendapat dadu bermata 6, baru ia boleh keluar dari base-nya. Selanjutnya, peraturan yang kedua adalah ketika pemain sudah mengeluarkan poinnya dan dia sudah mencapai start atau pertama ini, maka pada tiap kotak dia harus menjawab soal yang ada pada kotak tersebut. Ketika dia menjawab soal yang ini dengan benar, dia akan stay di kotak ini atau dia bertahan di kotak ini. Tetapi jika ia salah, maka dia harus kembali ke base awal, lalu berganti ke pemain kedua, sama pemain kedua juga mata dadu sejumlah 6 mata. Dia belum boleh keluar, tapi jika sudah dapat dadu bermata 6, dia boleh keluar dan dia harus menjawab soal di sini. Kalau dia benar berarti bertahan. Jika ia salah, dia harus kembali ke base-nya. Lalu peraturan ketiga adalah ketika ada 2 pemain yang pionnya sama-sama menempati satu kotak, yang sama. Semisal yang pertama, di kotak ini ditempati oleh pion lawan, datanglah pion yang lainnya sampai ke kotak yang sama lawannya, lalu datanglah pion lainnya. Misal dia sampai kotak yang sama dengan lawan, artinya dia tergeser.
atau dia terpental, jadi dia harus kembali ke base-nya awal. Itu peraturan yang ketiga. Yang selanjutnya peraturan keempat. Peraturan keempat adalah lalu peraturan yang keempat adalah semisal antara dua pemain sama-sama menempati kotak yang memiliki tanda panah, artinya kedua pemain tersebut aman. Artinya di titik ini keduanya tidak ada yang kembali ke base awal. Selanjutnya peraturan yang terakhir adalah permainan dimenangkan oleh satu buah pihak ketika salah satu buah pihak sudah menempati atau menyusun pion-pionnya sesuai dengan warnanya. Semisal si lawan sudah menyusun pionnya seperti ini, sedangkan si lainnya sudah menyusun poinnya seperti ini, artinya pemain ini dimenangkan oleh poin yang ini. Demikianlah peraturan-peraturan yang ada pada permainan ludo. Lalu bagaimana penggunaan atau simulasinya? Mari kita saksikan bersama-sama. So hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Jadi pemenang dari game ludo ini adalah pemain berwarna biru. Ya, hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.